Namun karena kami masih muda, masih kecil gitu, kami belum bisa belajar, kami belum bisa memprogram aplikasi. Jadi kami minta bantuan AI untuk bahasa pemrogramannya. Jadi banyak sekali invensi-invensi yang luar biasa. Jadi pada waktu misalnya contohnya ada helm, kalau nggak kenceng klik gitu masih bunyi alarm. Jadi artinya tuh nggak sekedar pakai helm, tapi kan itu Safety menjaga ya, Bu, safe. Kalau bagi saya ya, saya sih pasti kesel banget ya, soalnya kan itu ide kita, susah gitu ya cari bikinnya, idenya. ya kan? Bikinnya susah, cari idenya susah. Masa dia cuma seenaknya ambil dan copy Klaim. doang. Halo, berjumpa lagi di WhatsApp, waktunya hukum menyapa. Hari ini kita akan menyelami kisah inspiratif dari anak-anak Indonesia yang berhasil mengubah imajinasi sederhana menjadi karya yang bernilai dunia. Penasaran? Ini dia, kita langsung saja sapa, ada 3 Sri Kandi cilik. Sebelah saya ada siapa? Medina, Shana, dan juga Naura. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar kami baik. Oke, terima kasih sudah hadir. Juga nanti kita akan berbicara dengan Ibu Direktur Pate tentang kekayaan intelektual Ibu ya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Oke, nah kita nanti akan banyak cerita ya tentang adik-adik ini yang habis menang award ya kalian ya dari WIPO Internasional. Itu gimana sih ceritanya kalian bisa membuat ide yang luar biasa? Idenya dari mana? Sebenarnya ide kami ini berawal dari, untuk proyeknya sendiri berawal dari keprihatinan kami terhadap lingkungan sekitar. Karena kami sering melihat di sekolah terutama saat makan siang banyak sekali siswa yang tidak menghabiskan makanannya. Oke, terus? Yang menimbulkan tumpukan sampah makanan. Nah, ternyata fakta ini dibuktikan oleh PBB yang mengatakan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah makanan kedua terbesar di dunia. Nah, itu kan banyak sekali ya. Sementara di sisi lain, Indonesia itu menempati peringkat kedua di Asia Tenggara untuk tingkat kelaparan. Nah, itu sungguh ironi ya Tante, karena di mana orang-orang buang-buang makanan, tapi di sisi lain justru ada orang yang membutuhkan makanan itu. Okay. Jadi kita pun mulai membentuk tim dan mengikuti sebuah lomba bernama ICIA 2025. Lebih tepatnya International Creativity and Innovation Award yang kami ikuti pada tahun 2025. Nah, kami bertiga berada dalam satu tim membuat proyek mengenai ketahanan pangan. Oke, Tante mau nanya ke Medina deh. Medina, waktu diajakin proyek ini, apa yang dipersiapkan awalnya? Yang dipersiapkan mungkin bahan riset ya. Okay. Terus alat-alat yang dibutuhkan untuk riset, dan tentu menyiapkan mental untuk pas presentasinya. Kalau Nora sendiri ngerasa kesulitannya apa waktu ikut lomba? Kesulitannya sih kita kan pas itu presentasi pakai bahasa Inggris, jadi kan kurang terbiasa ya, kita hari-hari juga pakai bahasa Indonesia, jadi agak susah. Terus Tante mau nanya, sebenarnya kalau menurut kalian apa yang kira-kira bikin kalian menang ya dari karya kalian ini ya? Sebenarnya faktor yang buat kalian menang tuh ada banyak. Disampaikan juga oleh jurinya bahwa pertama proyek kami ini menyentuh akar masalahnya, jadi menyelesaikan masalahnya. Nah, berikutnya juga ada kami itu membuat solusi yang mudah dilaksanakan oleh semua kalangan. Oke, Ibu melihat anak-anak ini luar biasa sekali. Memang ini adik-adik ini sangat luar biasa. Karena jujur saja itu di Indonesia tuh masih sedikit tingkat anak-anak itu yang melakukan riset, apalagi kemudian menang di internasional.
Begitu juga jumlah perumahan paten, anak-anak pun di Indonesia masih sedikit sekali. Oh Ibu, Iya. berapa yang sudah terdaftar? Yang sudah masuk itu 19, rata-rata itu juga anak SMA. Jadi artinya yang ini tadi. Jadi mudah-mudahan kita dengan melalui podcast ini bahwa ternyata inovasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Bisa dilakukan baik anak-anak maupun tingkat sekolah pertama, menengah, sampai juga nanti yang di universitas atau perguruan tinggi maupun dari Litbang. Jadi mudah-mudahan ini bisa nantinya menginspirasi anak-anak Indonesia lainnya, bisa juga kok menang di internasional, diakui, apalagi kemarin juga setelah menang di Vietnam, dan juga dari DJKI diberikan namanya WIPO School Children Award tadi. Ibu, bagaimana cara atau mungkin pemahaman kepada masyarakat supaya teredukasi kekayaan intelektual sejak dini? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya DJKI juga telah memiliki program unggulan itu melalui RUKI, Guru Kekayaan Intelektual. Jadi pada waktu itu tahun 2023 oleh Menteri Hukum dan HAM pada saat itu kita launching namanya RUKI seluruh Indonesia. Jadi teman-teman dari kantor wilayah itu juga untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena negara lain pun sudah memulai mengenalkan dari sejak usia dini tadi. Jadi kami memberikan kepada di wilayah kantor wilayah, jadi arti kantor wilayah itu yang mengeduket kepada masyarakat agar KI ini juga tersentuh kepada generasi muda, terutama anak-anak sekolah tadi. Ibu Lastami, kalau bicara soal edukasi, itu umur berapa atau usia berapa anak bisa diberikan mengenai KI ini? Kami program yang RUKI tadi itu mulai dari anak SD. Jadi pada anak SD sudah kita mulai kenalkan. Kemudian ada lagi kami punya juga lomba inovasi. Waktu itu anak-anak SMA juga memang. Jadi banyak sekali invensi-invensi yang luar biasa. Jadi pada waktu misalnya contohnya ada helm, kalau nggak kenceng klik gitu masih bunyi alarm. Jadi artinya tuh nggak sekedar pakai helm, tapi kan itu safety, menjaga safety. Jadi artinya gitu. Terus kemudian lagi dulu ada lagi anak SMA itu dari yang sampah, kan contohnya di Bali tuh banyak sekali daun bunga Kamboja, itu dihancurkan, dicampur dengan beberapa sampah-sampah yang lain, dibikin itu untuk kedap suara. Oke, jadi ternyata sudah banyak sekali karya-karya anak-anak Indonesia ya Ibu ya. Betul ya. Medina, Naura dan juga Shana, dukungan orang tua apa nih kalau pas kalian lomba? Selain orang tua, sekolah ngapain nih kira-kira? Support ya? Support orang tua sangat banyak dan berarti bagi kita, karena ya namanya juga kita masih anak-anak, kita butuh bimbingan besar dari orang tua untuk mencari informasi, berlatih presentasi, belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Kalau dari dukungan orang tua aku sih, kalau kita nggak bisa lah ya kalau nggak ada orang tua. Jadi kalau misalnya nih kita nih udah kurang ngerti nih, kayak ya udah kita tanya gitu, situ ikut bantuin juga. Bantuin. So kita bikin aplikasinya, bikin food banknya, itu kan dibantu orang tua gitu, dukungannya. Kalian pakai AI ya, menggunakan AI ya untuk bisa tahu coding-codingnya begitu? Iya, jadi saat kami buat aplikasi itu, kami kan pertama merancang dulu desainnya, fitur-fiturnya, kira-kira apa yang bisa aplikasi kami ini buat, dan lain-lain, seperti otak aplikasinya. Namun karena kami masih muda, masih kecil gitu, kami belum bisa belajar, kami belum bisa memprogram aplikasi. Jadi kami minta bantuan AI untuk bahasa pemrogramannya, namun otak aplikasinya kamilah yang mendesain. Jadi kita manfaatkan ya dengan AI itu. Kalau ada yang mudah kenapa harus susah gitu kan? Kalau Medina bagaimana? Apa dapat bantuan paling besar dari mana? Dari orang tua atau saudara atau sekolah? Orang tua sih pasti, soalnya kan kayak mungkin biaya ke Vietnamnya, terus kayak pas kita jajan di sana ya. Ada yang kita nggak ngerti pas kita misalnya presentasi, terus ya banyak lah.
Oh gitu, oke. Ibu, ini anak-anak ini luar biasa, ini mereka SD loh Bu. Iya betul. Tapi sudah bisa bikin karya yang luar biasa dan menang pula. Iya. Kalau kita lihat Bu dari keseluruhan nih karya-karya yang ada di Indonesia, kita tuh tertinggal jauh nggak sih Bu dari negara-negara lain yang sudah bisa mempatenkan atau mendaftarkan karya-karyanya? Ya, kalau secara umum, alhamdulillah sebenarnya kan di tiap tahun tuh WIPO salah satu WIPO itu adalah salah satu badan PBB yang ngurusin tentang kekayaan intelektual. Jadi World Intellectual Property Organization. Itu anggotanya ada saat ini 194 negara ya. Jadi Global Innovation Index kita alhamdulillah dari tahun ke tahun naik. Jumlah permohonan paten kita itu juga naik terus, yang dalam negeri tentunya. Jadi memang saat ini yang terbanyak mendukung adalah dari perguruan tinggi dan juga lembaga riset Indonesia seperti BRIN. Nah, itu yang yang menyokong banyak yang aktif mendaftarkan paten. Mungkin mudah-mudahan dengan melalui ini nanti mengisi sekolah-sekolah juga melakukan banyak riset-riset tadi, seperti adik-adik itu begini bisa kok gitu kan. Artinya membuat dari satu aplikasi. Jadi aplikasi ini memang sudah kita daftarkan hak ciptanya. Kemudian nanti kalau memang ada terkait dengan fungsi ya, kalau memang itu nanti bisa didaftarkan patennya. Jadi nanti. Oke, baik. Adik-adik, ini kan kalian sudah menang lomba internasional di Vietnam kemarin. Senang nggak ke Vietnam? Nah, Senang. Pertama kali ke luar negeri? Enggak sih. Oh enggak. Oh udah sering banget ke luar negeri ya. Enggak sering juga. Oke. Nah, tapi setelah itu menang lagi nih di WIPO Award yang kalian kemarin dapat ya. Artinya apa sih kalian menang lagi kedua ini menurut kalian apa? Menurut kami merasa sangat senang karena berarti karya kami, inovasi kami telah dihargai oleh banyak orang, bahkan sampai diberikan penghargaan. Kami tuh senang sekali karena berarti penghargaan berarti kami menjadi yang lebih baik di antara yang baik. Karena kan pasti yang menerima penghargaan itu calonnya pasti bukan kita doang kan, tentu aja ada orang lain. Berarti kalau kita berhasil menerima penghargaannya, berarti kita berhasil mengalahkan melampaui proyek-proyek yang lain. Nah, kami sangat bangga. Nah, kalau nih tiba-tiba misalnya Tante lihat kok ada yang mirip karyanya kayak karyanya Shana, Medina, sama Naura ya. Kalau ada yang kayak gitu kalian lihat gimana? Marah atau apa yang mau kalian lakuin? Sebenarnya kalau ada orang yang mempublikasikan juga karya yang mirip banget gitu sama punya kita, sebenarnya mungkin di sana mixed feeling. Jadi di sana kan ya yang pertama kali pasti kayak sebel, sebel, nggak suka gitu, merasa kok bisa sih orang-orang ini ngaku-ngaku punya dia, padahal kan perjalanan kita untuk bisa buat inovasi, karya, riset, produk dan lain-lain itu pasti panjang dan pasti nggak mudah. Jadi ya kalau tiba-tiba ada orang make, ya pasti sebel lah. Tapi mungkin ada juga perasaan lain. Apa tuh perasaannya? kalau bagi saya sih pasti kesel banget ya, soalnya kan itu ide kita susah gitu ya, cari bikinnya, idenya, ya kan? bikinnya susah, cari ide susah. Masa dia cuma seenaknya ambil dan copy doang. Gitu. Tapi kadang kita juga ngerasa seneng juga, berarti Ide kita bagus. Iya. Kan juga nggak ada juga orang yang mau ngambil karya jelek. Berarti Kalau ide kita bagus. Kalau di copy berarti bagus. Kalau di copy berarti bagus ya. Tapi kesel juga. Tapi kesel juga. Tapi kita merasa aman gitu karena kan karya ini udah didaftarin ke hak paten, jadi kita bisa tunjukin ke orangnya, ini tuh punya kita itu udah daftarin, jadi kamu tuh nggak bisa ngambil punya kita seenaknya, ya udah kita perjuangkan ini loh. Berarti kalian udah tahu ya kalau didaftarin berarti karya kalian aman? Iya. Oke, keren banget. Nah, ini kita lihat dulu nih ya, ada polling. Kalau kamu punya karya atau penemuan, apa yang lebih dulu kamu lakuin atau lakukan? Yang pertama dipatenkan, dijual, diviralkan. Ternyata yang banyak polling nih adik-adik teman-teman semua adalah dipatenkan. Wah, berarti sudah banyak ya yang teredukasi ya Ibu ya mengenai bagaimana cara melindungi karya kita gitu. Kalau adik-adik gimana? Setuju nggak? Aku setuju dipatenkan karena kalau
di sini kan ada 3 pilihan kan, dipatenkan, dijual, atau diviralkan. Menurutku dipatenkan pilihan paling aman. Meskipun nanti nggak terkenal atau mungkin orang lain nggak tahu, ini pilihan pertama yang aman. Kalau kita patenin, terus kita viralin, itu kan lebih aman kan? Nanti kalau ada orang bilang yang viral itu punya kita, ya kita nggak bisa dong, ini udah ada patennya. Nah kalau dipatenin, nggak viral sekalipun aman kan? Nanti kalau langsung kita viralin, bisa jadi tiba-tiba pas lagi viral tuh orang lain ngambil. Contoh nih, kita ngeviralin sebuah makanan baru, terus orangnya bilang, ih apaan sih, itu kan aku duluan yang bikin. Nah pasti itu punya kita. Orang itu bisa dengan mudahnya ngambil, dia udah punya ide langsung dia patenin, kitanya belum. Nah kalau kita jual, karya kita jadi punya orang lain. Jadi kalian tetap berdiri tetap dipatenin ya supaya aman. Iya. Itu sih aku, tapi mungkin kalian ada perbedaan pendapat sih. Sama? Nah, kita juga dipatenkan. Kalau dijual ya sia-sia dong ide kita, kerja keras kita sia-sia. Jadi kalian lebih menang dibandingin orang yang pura-pura klaim itu ya? Ya diviralkan juga jangan juga sih, udah benar dipatenkan. Itu pikiran anak-anak, pikiran sederhana anak-anak Ibu Astami. Jadi ada 2 hak inventor atau pencipta, kemudian ada hak secara ekonomi. Ekonomi tadi, ya pilihan tadi ketiga adik-adik yang tadi bisa dijual tadi. Jadi adanya maaf yang pilihan kedua tadi kan patenkan dulu, kemudian yang kedua dijual kepada pihak lain. Jadi nanti ada adik kalau aplikasi ada yang mau pakai tadi gitu. Dapat hak ekonominya. Lebih besar ya Bu ya dibandingkan kita langsung viralkan nanti atau dijual langsung tanpa ada hak paten tersebut. Nah Ibu, nih sekalian kita edukasi nih Bu ya, gimana nih cara daftarin ya Bu untuk kayak intelektual ya, apalagi karya seperti mereka ini. Ya. Jadi adik-adik kalau untuk mendaftar sekarang itu semuanya sudah pakai online. Jadi udah enak sekali adik-adik. Jadi nggak perlu lagi ini. Jadi adik-adik tinggal bikin akun, kemudian di situ masukin misalnya nama adik-adik, punya nomor email dan juga nomor HP yang aktif. Karena nanti untuk komunikasi. Setelah punya akun, adik-adik nanti tinggal masuk lagi, tinggal nanti misalnya untuk bidang paten, masukin di judul invensinya adik-adik apa. Kemudian nanti bikin ada deskripsi diunggah. Kemudian nanti kalau ada gambarnya pakai gambar. Kemudian setelah itu disubmit. Nanti setelah kalau adik-adik sudah lengkap, nanti baru deh tuh ada proses lanjutan, dipublikasikan ke masyarakat. Terus nanti akan diperiksa oleh namanya pemeriksa paten. Jadi nanti kalau nanti sudah nanti kan oleh pemeriksa paten tadi akan dilihat dokumen pembanding paten-paten yang sebelumnya. Jadi mudah nanti kita ada kalau memang mesti nggak paham, adik-adik bisa dibantu oleh petugas di kami. Datang kami punya loket, bisa bertanya, ada loket pelayanan. Kalau mau bikin akun gimana, kalau mau mendaftar ini, karya saya ini apa, nanti dibimbing ya Bu ya. Dibimbing gitu. Jadi nggak usah khawatir adik-adik ya. Jadi nanti setelah tadi diperiksa dibandingkan dengan teknologi sebenarnya dapatlah sertifikat namanya fasilitas paten granted. Kalau paten sederhana 10 tahun pelindungannya, kalau paten biasa ada 20 tahun deh. Bayangin. Tapi nggak mahal kan Bu ya? Nggak mahal. Gitu, prosesnya bisa cepat gitu ya? Ya kalau paten sederhana 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya. Adik-adik ada yang mau ditanyain sama Ibu Direktur Paten? Semuanya sudah jelas Ibu, terima kasih ya. Sama-sama cantik. Kita lihat dulu nih ada polling. Ya, kalau kamu punya karya, mana yang lebih penting? Banyak yang suka atau banyak yang beli? Nah, saya mau tanya ke Medina dulu. Banyak yang suka atau banyak yang beli kalau kamu? Menurutku banyak yang suka, karena biasanya banyak yang suka itu banyak yang beli. Tapi kalau yang banyak yang beli belum tentu banyak yang suka. Kalau Naura, pilih yang mana? Saya juga banyak yang suka, bisa jadi yang banyak beli cuma buat ikut-ikutan doang, bisa jadi dia sebenarnya nggak suka. Kalau banyak yang suka, bener juga bisa jadi lebih banyak yang beli gitu. Kalau Shana ada Kalau jawaban lain? aku sih, kalau karyanya udah dipatenin, aku mau biarkan orang lain beli. Tapi kalau karya belum dipatenin sih, mendingan suka aja tapi nggak usah dibeli. Nah kalau udah dipatenin, menurutku mending lebih baik beli. Karena kalau suka doang, nggak dia beli, ya buat apa, kita nggak ada untungnya gitu loh. Tapi kalau orang beli kita dapat duit,
in karya kita dikenal banyak orang dan ya menggabungkan kedua-duanya antara dikenal banyak digunakan. Kalau proyek kita juga menyangkut tentang hidup manusia, contoh kayak ketahanan pangan ini kan jadi banyak orang yang bisa mempraktekkan. Nah itu kan lebih bagus kan. Oke, Shana tadi nyebut-nyebut duit, emang kalian udah ngerti duit? Udah ngerti duit ya? Terus kalian mau dibisnisin segede apa sih ini idenya? Atau gimana? Ada rencana apa? Untuk rencana mengenai duitnya, sebenarnya kami nggak ada rencana ya, karena ya ini kan udah ada pikiran mau dibikinin biar untung nggak sih ini gitu? Ada pikiran itu? Pernah sih, tapi pernah. tapi kalau nggak tahu kalau mereka bertiga gimana. Apa yang di pikirannya Naura apa? Nggak apa-apa cerita aja. Saya bukan kepikiran mau nanya kalau misalnya nih kita nih aplikasi kita udah masukin ke Play Store. Oke. Itu kalau misalnya banyak yang pakai dikasih duit gak? Harusnya gimana? Kalau kayak game kan kalau banyak yang download juga dapat ya kan. Oh kalian udah mikir gitu ya kalau Naura ya. Kalau Medina ada pikiran gitu nggak sih? Ini ide kita bakalan mau kayak Facebook atau mau kayak Twitter atau kayak game-game yang udah ada gitu atau dikembangin jadi game. Gimana? Kalau Shana belum ada gambaran ya. Kalau aku sih ya nggak nyari untung-untung banget sih, soalnya kan ini menyangkut Minum dulu. menyangkut banyak orang gitu loh. Iya, terus? Lagi pula modal kita untuk mulainya kan nggak besar-besar banget, tapi kalau sampai masuk Play Store di download banyak orang, pasti aku happy. Terus ya berarti proyeknya bisa digunakan banyak orang, dan kalau emang bisa download terus dapat duit, ya seneng, lebih seneng lagi. Iya, bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Oke, Ibu lucu banget ya anak-anak. Ibu, kalau misalnya ada teman-teman lain di luar sana, tapi mereka ada keterbatasan untuk support riset mereka, mungkin Ibu, atau mungkin mereka butuh biaya untuk riset juga, perlindungan hukum dan lain-lain. Kira-kira dari Kementerian, Direktorat sendiri, ada tidak sih proyek atau upaya untuk melindungi ini atau mungkin menyokong ini gitu? Jadi memang kalau terkait dengan support itu kami selalu support. Jadi artinya contohnya kami memiliki perbedaan biaya untuk yang kategori 1 dari tadi sekolah, perguruan tinggi, lembaga litbang dan UMKM. Jadi itu banyak mendapatkan istilahnya untuk pendaftaran itu harga khusus. Itu juga di setiap perguruan tinggi itu pemerintah juga sudah mulai dari dulu sudah sebenarnya udah lama juga sih dari itu memberikan seperti untuk biaya riset penelitian itu sudah dibantu dari universitas termasuk sampai pendaftarannya itu yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi jangan khawatir adik-adik berkarya terus ya. Kita sekali. Termasuk di ASEAN yang terbanyak. Terus untuk kategori middle income countries kita masuk juga 10 besar untuk kita. Nah, begitu juga paten, kita juga paten sederhana untuk negara, kan ada beberapa negara kriteria ya. Kalau negara-negara besar kita belum masuk, kan ada Cina, ada Jepang, ada Korea gitu kan. Kita masuk di yang middle income countries. Kategori kita masuk 10 kita besar sudah bisa pada unggul sederhana. di situ ya, Bu, ya. Jadi artinya itu tadi. Jadi artinya kenapa salah satunya kan indikator untuk Global Innovation Index dilihat tadi meningkatnya jumlah permohonan paten tadi gitu. Jadi alhamdulillah usaha kita semua gitu kan ini bukan DJKI aja, bukan Kementerian Hukum saja, tapi dari perguruan tingginya aktif, dari BRIN, dari semua pihak, Kementerian UMKM dan sebagainya yang support semua itu mendapat istilahnya mensupport kita punya haki supaya kita bisa terus meningkat. Berarti dari data tersebut potensi ke depan tentang ekonomi Indonesia, Bu, dari anak-anak yang berkarya ini menurut Ibu besar sekali ya? Besar sekali. Jadi kita memang saat ini masih sedikit, tadi saya katakan paten yang memang didaftarkan dari anak-anak SD seperti ini nih juga masih belum banyak. Mudah-mudahan melalui tadi program-program unggulan kami yang
guru KI ke daerah-daerah, dan juga ini tadi talkshow hari ini nantinya akan menginspirasi yang level sekolah dasar ya adik-adik ya. Jadi adik-adik terus jangan berhenti sampai di sini, juga harus terus menciptakan karya-karya yang lain gitu ya. Jangan berhenti. Ibu, kalau misalnya ini dibuat strategi nasional, apakah ada strategi khusus begitu Bu dari kementerian atau dari direktorat Ibu sendiri untuk bisa menyokong jadi ekonomi global ke depannya? Ini kebetulan kami juga di DJKI sedang membuat Grand Design sampai 2035. Kemudian juga yang lain-lain tadinya ini yang kami sedang memapping juga untuk terus kita mengenalkan sistem KI sehingga nanti mereka banyak mendaftarkan juga KI-nya ke kami sehingga karena contohnya negara Jepang itu dulu dia bisa maju ke arah Perang Dunia Kedua, kemudian PMN state bahwa Jepang sadar bahwa tidak memiliki banyak kekayaan alam seperti Indonesia. Indonesia kan apa aja ada kan? Ada timah, ada emas, ada segala macam. Semua nggak ada yang ada di Indonesia. Tapi Jepang sadar bahwa dia nggak memiliki kekayaan. Digenjotnya dia apa? PM-nya statement bahwa ekonomi Jepang berdasarkan invensi, berdasarkan inovasi. Jadi berdasarkan KI tadi. Jadi alhamdulillah mereka tidak punya biji besi impor dari Indonesia dan negara lain, dibikinlah misalnya chip-chip, nggak punya itu tadi, artinya harganya lebih mahal buat teknologi tadi. Ya misalnya jadi kita tidak hanya barang mentah ya Bu, barang tapi mentah, sudah betul. diolah. Baik, tadi ada pesan dari Ibu Direktur harus tetap berkarya. Nah, Tante mau ada pertanyaan terakhir buat kalian. Kira-kira tokoh idola yang menginspirasi kalian berkarya selama ini siapa? Mulai dari Medina terlebih dahulu. Tokoh menginspirasiku sih ada dua, Piri Reis sama Abbas Ibnu Firnas. Piri Reis karena dia nyiptain peta, dan di samping itu aku juga suka sama geografi, sama Ibnu Firnas yang Abbas Ibnu Firnas yang nyiptain pesawat. Aku suka ngeliat model pesawat yang miniatur gitu juga. Oke, pasti kamu kartunya suka Dora ya? Suka peta. Oke, kalau Syana? Kalau tokoh inspirasional aku mungkin ada dua juga, atau mungkin dalam hidupku masa cuma dua sih tokohnya, itu mungkin ya lagi nggak kepikiran aja. Tapi siapa? Tokoh inspirasional pertamaku adalah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Karena ya beliau adalah orang yang menurutku sempurna, dan maksudku juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya, dan itu kan soft skill yang dibutuhkan ya pada saat ini. Banyak orang udah nggak peduli lagi sama sekitarnya. Nah itu juga yang jadi awal proyek ini, peduli terhadap sekitarnya. Nah terus Nabi Muhammad itu kan juga berdakwah untuk kemajuan umat Islam. Nah itu juga menurutku something yang Spesial, bagus ya. banget menurut aku. Yang karena kedua siapa? Oh belum ya, oke. karena ya menurutku menyebarkan sesuatu yang baik untuk kepentingan bersama. Oke. Nah terus yang kedua karena cita-citaku juga ingin menjadi penulis, aku suka banyak penulis seperti Terelie. Menurutku ceritanya seru. Terus ya aku suka sama genrenya. Terus menurutku Terelie itu juga penulis ya Penulis yang apa? yang imajinasinya tinggi gitu mungkin menurutku, dan cerita-cerita yang diangkatnya juga menarik gitu, kayak tsunami. Sudah giliran Naura. Sebenarnya sih seharusnya sih banyak, tapi ya lupa aja. Tapi yang paling suka sih B.J. Habibie. Kenapa? Dia Mau kan jadi pilot? enggak sih. Kenapa? Dia kan presiden ketiga kita. So, dia juga orang Indonesia pertama yang bikin pesawat, dan juga kepintaran dia aja diakui sama dunia gitu. Dia sih kayak Ya mudah-mudahan nanti Naura bisa jadi presiden juga seperti B.J. Habibie. Amin. Amin. Keren banget. Pantesan ya tokoh inspirasinya tuh nggak main-main Bu ya. Bagus-bagus semua yang mereka idolakan. Ibu terakhir boleh dong beri pesan atau ajakan kepada yang nonton tentang kekayaan intelektual. Jadi artinya kita harus terus berkarya.
kadang-kadang kan mungkin kita berpikir bahwa paten itu adalah sesuatu hal yang rumit dengan high teknologi, tapi sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Intinya yang bisa menyelesaikan masalah. Contoh dulu kita nggak nyangka bahwa post-it, ya kan, itu adalah bagian dari invensi juga. Karena dulu orang kalau mau tempel itu pasti rusak kan. Tapi ini inventornya itu dia meneliti. Sebenarnya disuruhnya sih sama perusahaannya lem yang super glue, super kuat. Tapi hasilnya gagal, jadi lem tidak kuat. Sebaliknya. Tapi begitu dia aplikasikan ke kertas, kertasnya tidak rusak. Dan sampai sekarang itu semua orang kita kerja pakai yang namanya post-it yang kuning itu deh, yang untuk disposisi itu kan. Jadi seperti contoh hal kecil tadi. Terus tahu nggak adik-adik, contoh lain yang sederhana bahwa invensi itu tidak juga ditemukan oleh harus yang IQ yang tinggi 200 kayak Pak Habibie tadi. Itu bisa dari siapa aja. Artinya siapapun kita bisa jadi inventor, bisa menemukan teknologi yang terkini, dan siapapun, anak-anak, laki, perempuan, dewasa. Boleh ya teman-teman semua tunjukin, adik-adik tunjukin piagam yang udah diraih nih dari ICIA dan juga WIPO. Piagamnya juga dong. Medalinya mana medalinya? Oke. Bisa lihat di situ. Nah, keren banget nih. Dapat, boleh Tante baca, The Titanium Award dan juga The Grand Award. Oke, keren sekali. Boleh tepuk tangan ya yang di studio. Hebat sekali ketiga adik kita ini. Dan juga School Children, WIPO School Children, Award. Kategori School Children ya Ibu ya. Kadang kemarin ada empat saja yang dikasihkan. Pertama kali untuk yang inventor, kemarin pemenangnya Ibu Titi dari perguruan tinggi. Terus yang kedua entrepreneurs, ini Ibu Helianti dengan merek Jafaranya. Kemudian cara kreativitas untuk kemarin Jumbo kebenaran. Wah, keren. Terus yang keempat ini untuk kategori anak-anak sekolah School Children tadi dimenangkan oleh. Mereka paling kecil ya Bu ya? Pemenang paling kecil. Paling kecil, iya. Jadi ini yang kemarin dan diserahkan langsung oleh Dirjen WIPO. Bapak ada renteng ya adik-adik kemarin ya, dan juga Bapak Menteri Hukum ya. Jadi artinya pasti adik-adik bangga sekali nggak? Bangga ya. Sekali. Baik teman-teman semua, ini kita beri informasi juga kalau kalian mau daftar ya Bu ya, karena tadi sudah serba online. Kita akan munculkan nih pendaftaran IP online, ada QR code ke website resminya. Oke, nah di sini kita semua udah luar biasa banget ngobrol inspiratif dari anak-anak loh teman-teman semua. Tadi ada imajinasi yang sederhana bisa berbuah menjadi karya yang luar biasa bermanfaat untuk sekitarnya. Dan kita juga belajar ya adik-adik kalau ide itu tidak hanya dibuat tapi juga harus dilindungi karena kita butuh ide itu untuk berkelanjutan dan juga berkembang. Terima kasih banyak untuk adik-adik sekalian, Medina, Shana, dan juga Naura. Juga Ibu, terima kasih banyak Ibu Direktur Paten, Bu Lestami. Itu luar biasa banget hari ini kita. Akhirnya saya akhiri podcast hari ini. Salam sehat semua, sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah. Dadah. Sampai jumpa.